warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini alhamdulillah meskipun agak hujan, alhamdulillah Allah masih beri kita kekuatan dan kesempatan sehingga bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih witir berjamaah. Kemudian salam salam dan upaya kita hadirkan ke jujurul alam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, dan kami hormati Bapak Ustaz, alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini. Tentunya untuk malam hari ini di malam yang ke-13, insyaallah Al-Ustaz Sahrul Ramadhani alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang selalu kami banggakan, semoga selalu Allah istiqomahkan hendaknya sampai akhir Ramadan pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan salat sunat witir, kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan Ustaz kita, dan Bapak Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita sudah 12 hari berpuasa, dan malam ini kalau nggak salah malam ke-13. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat kita nantinya kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, yang mana tak terasa kita pada hari ini sudah berpuasa hari yang ke-12. Maka di mana bulan Ramadan ini adalah kita diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, maka di ayat ini yang dipanggil adalah khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang merasa tidak beriman tidak dipanggil di sini. Maka dipanggil orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Ketika ibadah puasa itu betul-betul kita laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, maka 1 bulan kita berpuasa, maka kita akan berubah
dari beriman menjadi orang bertakwa. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa beda beriman dengan bertakwa? Kalau beriman itu nantinya ketika di yaumil akhir itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu nantinya akan dihisab, akan di yaumil mizan, akan ditimbang. Manakah yang lebih berat? Apakah berat nantinya di dalam kebaikannya atau berat nantinya dalam dosa? Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, maka dia akan ditempatkan nantinya di tempat yang menyenangkan, yaitu surganya Allah. Akan tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Akan tetapi barang siapa yang timbangannya keburukannya lebih berat dari pahalanya, dosanya lebih banyak, meskipun dosanya pahalanya 100, tahu-tahu dosanya 101, lebih berat dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Tetapi orang-orang bertakwa itu nantinya akan masuk ke surga Allah tanpa ada dihisab. Jadi jemaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, itulah bedanya. Jadi di bulan Ramadan ini bagaimana kita dilatih menjalankan ibadah puasa dimulai dari 1 Ramadan hingga nantinya berakhir 30 hari. Maka tujuannya adalah kalau kita betul-betul menjalankannya, maka niscaya kamu pasti akan menjadi orang bertakwa. Maka jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bedanya orang beriman dengan orang bertakwa, karena surga itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu yang surganya disediakan seluas langit dan bumi, dan itu surga itu kata Allah disediakan bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu nantinya akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Maka bagaimana melihat orang bertakwa tersebut? Apa ciri-ciri bertakwa tersebut? Maka orang bertakwa ini adalah orang yang unggul dalam ibadah. Makanya pintu surga itu jemaah ada 8 pintu. Sedangkan pintu neraka dalam hadis dikatakan ada 7. Pintu surga, maka yang pertama pintu surga itu ada yang dikatakan babus sholat, yaitu khusus nantinya untuk orang-orang yang ahli yang unggul dalam sholat. Jadi orang yang ahli yang unggul dalam sholat, maka mereka ini akan masuk ke pintu sholat ini khusus untuk orang-orang yang unggul dalam sholat. Makanya kita dalam Al-Quran Allah mengajarkan cara mengambil wudhu, yaitu dengan mencuci hal-hal muka, tangan, kaki, kepala. Mengapa itu yang dianjurkan? Karena itulah nantinya yang tidak ditutupi oleh pakaian. Maka orang-orang yang unggul dalam sholatnya nantinya, malaikat akan mudah mengenalnya, karena yang anggota-anggota tubuh yang basah karena wudhu tersebut nantinya akan bercahaya. Jadi ketika di yaumil akhir di padang mahsyar, orang-orang yang ahli sholat ini, unggul sholat ini akan nampak dari kejauhan anggota-anggota tubuh seperti tangan, muka, kepala, kaki itu akan memancarkan cahaya. Maka akan mudah nantinya, maka orang-orang ini akan masuklah melalui pintu sholat, bagus sholat. Kemudian orang-orang yang unggul dalam puasa, maka ini nantinya akan masuk ke pintu bagus royal, yaitu pintu khusus untuk orang yang puasa. Maka bagaimana pula mengenali orang puasa? Orang yang puasa ini dikenali nantinya dari bau mulutnya. Makanya kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa itu nantinya di sisi Allah akan harum, lebih harum dari bau kasturi. Jadi bau mulut kita ini tentu orang berpuasa mulutnya bau, tidak ada yang tidak bau, tetapi itu dinilai di sisi Allah nantinya lebih harum daripada kasturi.
Makanya orang-orang yang unggul dalam puasanya, ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka para malaikat akan mencium aroma harum yang jauh berpuluh-puluh kilo tercium oleh malaikat ini. Maka ini menandakan orang ini dahulunya unggul dalam puasanya. Maka masuklah orang ini melalui pintu puasa. Maka jemaah salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini adalah kita dianjurkan menahan diri. Maka puasa itu hakikatnya adalah menahan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan. Contohnya apa jemaah? Contohnya kita pada siang hari makan nasi. Nasi itu halal haram, halal. Tetapi di siang hari itu diharamkan bagi kita. Begitu juga kita makan makanan lain, tak kue, tak apa namanya, itu halal. Begitu juga istri halal halal kalau istri kita, kalau istri orang haram. Akan tetapi yang halal ini di siang hari diharamkan bagi kita untuk sampai nantinya waktu berbuka tiba. Maka jemaah salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, maka bulan Ramadan ini bulan kesempatan bagi kita. Makanya bulan yang satu-satunya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itulah bulan suci Ramadan ini. 12 bulan dalam setahun, dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Safar, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Dzulhijjah. 12 bulan dalam setahun, tetapi satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, inilah bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu petunjuk bagi umat manusia. Maka jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kalau sudah di dalam Al-Quran disebutkan nama sesuatu tersebut, maka itu akan menjadi yang istimewa, itu akan menjadi yang luar biasa. Contohnya saja, meskipun penjahat dituliskan di dalam Al-Quran, maka itu menjadi penjahat yang luar biasa. Contohnya Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, maka Fir'aun ini adalah orang yang luar biasa. Kecilnya dia pangeran, besarnya jadi raja, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka kadang keberhasilan seseorang itu yaitu terletak pada Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan orang itu hina, maka akan hina selama-lamanya. Meskipun dia hidup kaya raya berjumlah harta, tetapi kalau sudah Al-Quran yang menghinakan, tentu dia akan menjadi hina. Contoh Fir'aun, sampai detik ini tidak ada orang yang mau namanya dipanggil dengan Fir'aun. Bapak contoh, inilah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Itu bahaya. Itu bisa ditangkap dari sama aparat-aparat. Maka jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberhasilan seseorang itu dinilai dari Al-Quran. Kalau orang itu dihinakan, maka sampai nantinya jangankan kita umat muslim, orang-orang kafir pun tak mau anak-anaknya diberi nama Fir'aun. Maka jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, inilah keistimewaan puasa. Bagaimana kita menahan diri kita dari hal-hal yang meskipun itu halal, tapi di siang hari itu menjadi haram. Jadi puasa itu bukan menahan diri dari yang haram. Kalau yang haram itu walaupun tidak di bulan puasa itu sudah haram. Contohnya daging babi, kalau menurut kita umat muslim itu haram. Meskipun di luar Ramadan itu tetap haram. Maka itulah indahnya Ramadan, bagaimana kita menekan nafsu kita untuk bisa menahan diri, yang mana itu dihalalkan bagi kita, akan tetapi ketika di siang Ramadan ini itu menjadi haram. Macam istri-istri kita itu halal bagi kita, tapi di siang hari diharamkan. Maka ketika ini dilanggar, maka akan kenalah 4 sanksi. Yang pertama, dia mendapatkan dosa. Yang kedua, mesti mengganti puasanya di hari lain. Yang ketiga, yaitu dia mendapatkan kufar, yaitu hukuman
pencucian yang mana dia itu disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Orang yang melanggar meskipun itu istri dia, tapi dia berhubungan di siang hari layaknya suami istri, maka terkenalah denda, yaitu diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu 2 bulan berturut-turut, maka ketika itu ada seorang Arab Badui. Mereka beliau mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan ini ya Rasulullah di siang puasa. Maka kata Rasulullah, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka ketika Rasulullah pergi ingin keluar rumah, jumpa lagi dengan orang Arab Badui ini. Mengapa engkau masih berada di sini? Pulanglah engkau, berpuasalah untuk menebus kesalahan 2 bulan berturut-turut. Maka apa kata orang Arab Badui tersebut? Ya Rasulullah, bagaimana aku mungkin sanggup ya Rasulullah? Sedangkan 1 bulan saja aku tidak sanggup menahan hasratku, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka Rasulullah, kau berilah makan, yaitu 60 orang miskin. Maka ketika Rasulullah masuk ke rumah kembali ingin berangkat sholat, dijumpai dari orang Arab tersebut. Mengapa engkau masih di sini? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa berikan makan? Aku orang yang paling miskin di kampungku ya Rasulullah. Maka diberilah oleh Rasulullah, yaitu 1 kantong kurma. Nah, ini kurma tolong kau bagi-bagikan ke orang yang miskin di kampung. Kemudian Rasulullah kembali masuk ke rumah. Ketika Rasulullah keluar rumah, jumpa lagi orang-orang Badui tersebut. Mengapa engkau masih di sini? Kau bagi-bagikanlah kurmamu. Ya Rasulullah, di kampungku saya orang yang paling miskin, kamilah keluarga yang paling miskin ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bagilah kepada anak istrimu. Maka begitulah terusan bagi orang-orang yang melanggar daripada kewajibannya kepada Allah. Maka barang siapa yang melanggar membatalkan puasanya tanpa uzur, maka itu tidak bisa diganti meskipun puasanya sekian banyak, pahalanya berbeda lagi. Maka jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu di kesempatan ini kita memohon, beruntung kita diberikan oleh Allah kesempatan sehingga masih dapat berjumpa dengan Ramadan ini, yang mana Ramadan ini ketika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka berpeluang akan diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Ramadan dalam hadis dikatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridhonya Allah, akan diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sholat, antara sholat itu mengukur dosa antara waktunya. Dari sholat subuh ke zuhur, kita sholat zuhur, maka akan menghapus dosa antara subuh ke zuhur. Begitu juga kita sholat asar, akan menghapus dosa antara zuhur ke asar. Tetapi dengan puasa Ramadan, kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Memang Ramadan ini akan terus datang setiap tahunnya. Tahun esok Ramadan akan kembali datang. Tetapi adakah kesempatan itu masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya? Maka selagi Allah berikan kesempatan ini, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin jamaah salat sunat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat disampaikan. Waktunya sudah 15 menit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita lebih bersemangat lagi. Biasanya masjid-masjid kalau semakin ujung Ramadan, safnya semakin maju ke depan. Semakin berkurang, semakin banyak yang gugur. Maka dari itu kita pertahankan istiqomah diri kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita kejar target kita yang mana di bulan ini. Apa target kita? Kita mungkin berniat khatam di bulan Ramadan ini, kita kejar ketinggalan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.